Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmah bis-shalihin. Anak-anak semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam metode pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, dalam pembahasan di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan yang sudah kita ajarkan khususnya di dalam tryout yang terakhir kemarin, bagaimana kita memahami soal-soal dalam bentuk bahasa Arab, soal-soal yang kita ajarkan dalam soalnya bahasa Arab dan jawabannya bahasa Arab. Ada beberapa masalah yang perlu kita pahami. Yang pertama, dalam bahasa Arab sering Bapak sampaikan ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yang sering Bapak sampaikan, apa yang pertama? Kalimat yang sering Bapak sampaikan adalah, yang pertama adalah membedakan antara kalimat laki-laki dan perempuan. Ini kalimat yang pertama. Poin pertama adalah perbedaan mudzakkar, muannas dan muannas. Ini yang pertama. Dalam pembahasan bahasa Arab, pembahasan yang pertama sering Bapak sampaikan bagaimana kita membedakan antara mudzakkar dengan muannas. Kalimat mudzakkar itu adalah kalimat yang diakhiri dengan kalimat tanpa ada tunnya kalau di dalam benda. Kalimat muannas, kalimat yang diakhiri dengan akhir hurufnya ada huruf tun di belakangnya. Sedangkan untuk kalimat mudzakkar dalam manusia, ini cukup mudah. Mudzakkar adalah untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasan yang kedua, sering Bapak sampaikan yang kedua adalah tentang kalimat huruf jar atau kata bantu. Setiap huruf jar, di sini Bapak tidak bertanya apa maksud fungsinya, tidak. Tapi kalau sudah berbicara tentang huruf jar, maka kita harus tahu arti dari huruf jar tersebut. Seperti amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, tahta di bawah, ala di atas menempel, fauqa di atas melayang, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kata bantu. Apa perbedaannya Pak antara di atas menempel dengan di atas melayang? Kalau lampu, misal lampu titik meja, lampu posisi lampu dengan meja, apakah lampu menempel dengan meja? Tidak. Lampu di atas melayang. Benda yang tidak menempel, ya, contohnya misalnya antara lampu dengan meja tidak menempel satu sama lain, maka itu adalah di atas melayang. Tapi kalau misalnya buku, pulpen di atas meja, maka pastinya pulpen itu menempel, di atas menempel. Karena nggak mungkin bukunya itu melayang di atas meja. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita juga belajar sudah tentang kalimat yang berhubungan dengan huruf domir. Nah, ini yang ketiga. Huruf domir. Domir sudah Bapak jelaskan, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Kalimat yang diikut sertakan dengan huruf domirnya adalah domir munfasil. Ya.
Sedangkan kalimat yang tidak diikutsertakan dengan huruf domirnya adalah domir muttasil. Dan yang terakhir, pembahasan yang sering Bapak sampaikan adalah tentang jam. Soal untuk jam, soal pahami, hafalkan tentang jam, apa itu wa artinya di sini dalam bahasa Arab dan, tapi kalau sudah berbicara tentang waktu, tentang zaman, tentang jam, maka wa di sini adalah lebih. Illa artinya kurang, bukan kecuali. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, memang illa artinya kecuali. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang jam, maka illa artinya kurang. Oke, anak-anak semua, ini pembahasan yang pertama tentang kalimat yang berhubungan yang akan kita pelajari untuk persiapan ujian sekolah. Ada perbedaan muzakkar dan muannas, ada huruf jar, ada domir, dan ada yang keempat itu adalah tentang jam. Baik, kita mulai. Kita coba mengerjakan atau mencoba menjawab bersama-sama tentang soal TO yang ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pertanyaan kalimat seperti ini. Nomor 1, misal kalimatnya man anta. Kita lihat di sini, oh man anti. Ketika ada kalimat man anti, semua kalimat yang diawali dengan man anti, maka jawaban diawali dengan kalimat ana. Man anti, jawabannya pasti diawali dengan kalimat ana. Ya, karena man anta, man anti, jawabannya ana. Ana Fatimah. Itu sudah rumus. Ya, ini masih perbedaan di awal. Kemudian yang kedua, hal anta. Hal anta. Anta untuk laki-laki apa untuk perempuan? Untuk laki-laki, Pak. Apa tandanya? Akhir kalimatnya harokatnya fathah. Kalau dia tanda harokatnya fathah anta, maka dia tandanya untuk laki-laki. Maka jawabannya cari yang laki-laki. Apa tanda laki-laki? Kalimatnya tidak ada huruf tun di belakangnya. Makanya kalimatnya di sini adalah yang tepat adalah apa? Kalimat yang tepat adalah tilmidun. Hal anta tilmidun. Kemudian nomor 3, man hada. Hada untuk siapa? Hada untuk laki-laki, untuk perempuan. Untuk mudzakkar apa untuk muannats? Mudzakkar. Hada, maka cari kalimat untuk mudzakkar juga. Fatimah, Khadijah, Khalid, Aisyah. Mana jawabannya? Oh, ternyata jawabannya Khalid, Pak. Ya, jawabannya Khalid. Karena ini adalah kalimat untuk mudzakkar. Ya. Kita lanjut. Kemudian nomor 4. Hiya. Hiya untuk mudzakkar apa untuk muannas? Hiya untuk muannas. Maka kalau untuk muannas cari kalimat perempuan. Ya. Yang pertama alif Umar, ba Hasan, jim Fatimah, dal Ahmad. Jawaban yang tepat adalah Fatimah. Oke. Kita lanjut. Nomor 5. Abdullah. Abdullah ini ada 2 kalimat yang saling bertanya. Abdullah bertanya kepada Ahmad. Abdullah, min aina anta? Dari mana asalmu? Ahmad menjawab, ana, saya, Jakarta. Min aina anta? Dari mana? Min, dari, aina, mana, anta, kamu. Ahmad menjawab, saya, Jakarta. Jawabannya, saya dari. Tadi dari bahasa Arabnya apa? Min. Sudah diawali dengan soal. Ana min Jakarta. Ya. Kemudian, man anti. Lihat, nomor 6. Man anti. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal. Ketika ada soal diawali dengan kalimat man anta, man anti, maka jawabannya diawali kalimatnya dengan ana. Tinggal lanjutannya. Anta untuk laki, anti untuk laki-laki, untuk perempuan.
Anti untuk perempuan, Pak. Berarti cari setelah ana kalimat atau nama perempuan. Ana Ahmad, Ahmad nama laki-laki. Ana Umar, Umar nama laki-laki. Ana Fatimah, itu yang tepat. Anta Aisyah, salah. Kenapa salah, Pak? Karena anta untuk laki-laki, Aisyah perempuan. Itu nggak nyambung. Yang tepat adalah ana Fatimah. Ana Fatimah. Kemudian nomor 7. Man anta. Baru saja Bapak sampaikan. Ketika ada soal man anta, man anti, maka jawaban diawali dengan kalimat ana. Jawaban diawali dengan kalimat ana. Kemudian nomor 8. Ahlan wa sahlan ya Ahmad. Ahlan wa sahlan ya Ahmad. Selamat datang wahai Ahmad. Jawabannya adalah ahlan bika. Selamat datang juga wahai Umar. Ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah ahlan bika. Nomor 9. Hal huwa. Huwa. Huwa artinya apa? Huwa untuk artinya dia. Dia untuk laki-laki, untuk perempuan. Dia untuk laki-laki. Maka cari nama laki-laki. Hindun. Hindun nama perempuan. Ibrahim. Ibrahim nama laki-laki. Aisyah nama perempuan. Halimah nama perempuan. Maka yang tepat adalah Ibrahim. Kita lanjut. Hal anti titik. Kalimat anti untuk laki-laki apa untuk perempuan? Untuk perempuan, Pak. Oke, kalau dia untuk perempuan, maka cari kalimat di sini adalah nama perempuan. Bagaimana kita mencarinya? Kalau dia nama manusia, cari namanya yang perempuan. Kalau bukan nama manusia, maka cari yang belakangnya ada huruf tunnya. Karena itu tanda sebagai muannas. Maka kita lihat di sini tilmidun tidak ada tunnya. Mudarrisun tidak ada tunnya. Sodikun tidak ada tunnya. Tilmidatun ada tunnya. Maka jawaban yang tepat adalah tilmidatun. Oke, anak-anak semua, nomor 1 sampai nomor 10 sudah kita jawab. Nomor 11. Hadihi. Hadihi untuk laki-laki apa untuk perempuan? Untuk mudzakkar apa untuk muannas? Muannas. Muannas cukup jelas. Tadi sudah diajarkan di awal. Cari kalimat yang belakangnya ada huruf tun di belakangnya. Oh, ternyata masih tetap di sini. Tilmidatun. Kemudian nomor 12 masmuka. Kalau man anta, man anti, jawaban diawali dengan kalimat ana. Kalau masmuka, masmuki, jawaban diawali dengan kalimat ismi. Ya, saya ulangi, man anta, man anti, jawaban diawali dengan kalimat ana. Masmuka, masmuki, jawaban diawali dengan kalimat ismi. Oke, baik anak-anak semua. Ini nomor 1 sampai nomor 12. Ini penjelasan tentang kalimat yang berhubungan dengan kalimat yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Ya, insya Allah cukup mudah. Hanya membedakan, oh ini ternyata mudzakkar. Oh ternyata ini muannas. Kita lihat, oh tanda mudzakkar itu nggak ada tunnya. Tanda muannas itu ada tun di belakang. Tanda mudzakkar itu nama laki-laki. Tanda muannas itu nama perempuan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua tentang huruf jar, kata bantu. Tadi sudah Bapak sampaikan, kalau kita berbicara tentang kata bantu, maka kita harus paham tentang soal dan paham tentang arti kata bantu tersebut. Intinya, pahami, insya Allah soalnya nggak bakal jauh dengan pembahasan, ya kita akan nggak jauh karena kosakatanya tuh nggak banyak. Yang perlu kita hafalkan adalah pertama kosakata tentang kata-kata bantu dan kosakata umum seperti guru, kelas, lampu, meja, papan tulis, sekolah, masjid. Itu yang kalimat yang umum-umum saja yang sering kita gunakan. Contoh nomor 13. Al-mudarris. Apa arti mudarris? Mudarris artinya guru. Titik al-fasli. Faslun. Apa arti faslun? Kelas.
Di mana guru dalam kelas? Guru titik 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 kelas. Mana jawabannya? Alif, amama, di depan. Da, tahta, di bawah. Nggak mungkin, guru di bawah kelas. Jim, guru di atas menempel kelas. Nggak mungkin juga. Dal, guru di atas melayang kelas. Itu bukan guru namanya. Ya, masa guru melayang? Nggak mungkin. Jadi yang tepat adalah al-mudarris amamal fasli. Ya, al-mudarris amamal fasli. Nomor 14. Al-misbahu titik 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 al-maktab. Tadi sudah Bapak sampaikan. Misbahun lampu. Lampu titik 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 maktabun meja. Di mana posisi lampu daripada meja? Pak, umumnya di mana? Saya nggak bertanya tentang kondisi. Pak, saya punya meja, di bawah meja ada lampu. Tidak. Yang kita biasakan di kelas umumnya. Antara lampu dengan meja, posisi lampu di atas meja. Nempel nggak lampunya dengan meja? Oh tidak, berarti melayang. Berarti jawabannya apa? Al-misbahu fauqal maktabi. Lampu di atas melayang meja. Nomor 14. Kemudian nomor 15. As-saburatu. Papan tulis titik 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 meja. Asal maktabi, meja. Di mana posisi papan tulis daripada meja? Ya. A, amama di depan. B, tahta di bawah. Nggak mungkin di bawah meja. Jim, ala di atas menempel. Nggak mungkin juga papan tulis nempel dengan meja di atas. Dal, papan tulis di atas melayang. Nggak mungkin. Tapi yang tepat adalah amama. Yang tepat adalah di depan meja. Oke? Oke, nomor 16. Nomor 16 dan nomor 17, perhatikan anak-anak di sini. Nomor 16 dan 17 ini pertanyaan cukup mudah. Tapi karena kita terkecoh dengan awal soal, ada kalimat soal yang diawali kalimatnya dengan kalimat ma, dan nomor 17 diawali kalimatnya dengan mat. Kalau soal nomor 16, kalimat yang diawali dengan huruf ma, ini pertanyaan untuk benda. Sedangkan nomor 17, soal diawali dengan kalimat man, ini soal dikhususkan untuk manusia. Maka nomor 16, ma fil fasri, benda apa di dalam kelas? Di dalam kelas ada benda apa? Masjidun, ada masjid? Nggak mungkin. Madrasatun, ada sekolah? Nggak mungkin. Masa dalam kelas ada sekolah? Maktabun, meja? Dal baitun, rumah? Ya, nggak mungkin. Ya, yang tepat adalah maktabun. Di dalam kelas ada meja. Karena itulah bendanya. Ya. Kemudian, nomor 17. Man. Kalau soal diawali dengan kalimat man, siapa? Nah, ini maka kalimatnya siapa di dalam kelas? Di dalam kelas yang berkaitan dengan manusia, masjidun, benda, masjid. Mudarrisun, guru, laki-laki. Maka jawaban yang tepat adalah mudarrisun. Oke, anak-anak semua sudah sampai nomor 17. Kita lanjut nomor 18. Kembali lagi tentang perbedaan mudzakkar dan muannas. Tilka. Tilka untuk laki-laki atau untuk perempuan? Tilka untuk perempuan, untuk muannas. Maka tandanya dengan akhirnya adalah huruf tun. Mudah ya? Ini tentang kalimat yang berhubungan dengan tilka. Dzalika, dalika mudzakkar apa muannas? Dzalika mudzakkar. Apa tanda mudzakkar? Belakangnya tidak ada huruf tunnya. Berarti mudarrisun. Cukup mudah. Kita lihat dari situ sudah bisa. Kemudian nomor 20 al-kitabu. Baik lagi tentang huruf jar. Al-kitabu, kitabun, buku. Titik 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 meja, di mana buku dengan meja? Amama di depan, enggak. Tahta di bawah, enggak. Ala di atas menempel, iya. Fauqa di atas melayang, enggak mungkin. Yang tepat adalah ala.
Kemudian al-kursiyu titik meja. Kursi di mananya meja? Kursi di belakang meja. Ya kan, waro'a. Kursi di belakang meja. Kemudian al-kursiyu titik al-fasli. Kursi di mananya kelas? Kursi di dalam kelas. Apa bahasa Arabnya di dalam? Fi. Ya. Insya Allah tadi sudah Bapak sampaikan tentang kata bantu, silakan dihafalkan mulai dari amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, ama'a ala di atas menempel, fauqa di atas melayang, tahta di bawah, fi di dalam. Ada 7 kosakata tentang kata bantu. Silakan dihafalkan. Selebihnya insya Allah kosakatanya insya Allah mudah-mudah, tidak terlalu sulit. Ya, kursi, kursiun, masjid, masjidun, madrasah, sekolah, madrasatun, dan lain sebagainya. Ini pembahasan yang kedua tentang huruf jar. Sudah kita pahami. Pertama tentang perbedaan mudzakkar dan muannas, yang kedua tentang perbedaan, yang kedua adalah tentang kalimat huruf jar. Yang ketiga, pembahasan yang sering Bapak sampaikan itu adalah pembahasan tentang domir. Domir terbagi menjadi 2, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Kalau domir munfasil, huruf domirnya ikut serta. Apa maksudnya ikut serta? Ikut ditulis. Contoh, misal nomor 23 ini ada huruf ana. Kalau seandainya ananya tertulis, maka ini adalah huruf domirnya ikut tertulis, pasti domir munfasil. Gitu nah. Maka kita tinggal cari, oh ana domir munfasil, tanda domir munfasil dari ana itu apa? Oh ternyata tanda domir munfasil dari ana itu a, adhabu. Maka cukup jelas kita ambil di sini adhabu, selesai. Anta, apa tanda domir dari anta dalam domir munfasil? Tak, cari yang depannya tak. Oh ini dia tak. Cukup, cari depannya saja. Kemudian huwa, apa tanda domir munfasil dari huwa? Huwa tanda domirnya iya, cari depannya iya. Ini huruf ya. Cukup mudah. Kemudian nahnu, apa tanda domir munfasil dari nahnu? Nahnu tanda domir munfasilnya na. Maka kita cari huruf na di depannya. Oh ini nazhabu. Ya. Ini domir munfasil. Kenapa kita bisa nyebut langsung domir munfasil? Karena huruf domirnya tertulis. Berbeda dengan nomor 27. Nomor 27 yang ini domirnya, huruf domirnya nggak ada. Huruf domirnya nggak ada. Nah, contoh di sini titik Ahmad minal madrasah. Ini domir muttasil. Kok tahu Pak domir muttasil? Iya, munfasil. Kalau munfasil huruf domirnya ada. Ini huruf domirnya nggak ada. Kalau ini domir muttasil, apa anunya Pak ini Pak, tanda domirnya? Nah, kita lihat. Pernah saya sampaikan, kalau misalnya ada soal titik kemudian nama laki-laki, maka dia adalah tanda domir muttasil dari huruf domirnya huwa. Apa tanda domir muttasil dari huwa? Tidak ada tanda domirnya Pak, kalau namanya laki-laki. Apa tanda yang nggak ada tanda domirnya? Rojaat ada tanda domirnya. Roja'tu ada tanda domirnya tu. Roja'ta ada tanda domirnya ta. Roja'a. Roja'a. Ini yang betul. Yang tidak ada tanda domirnya. Ya. Ingat tanda domir muttasil dengan tanda domir munfasil. Kalau muttasil tanda domirnya di belakang. Kalau munfasil huruf domirnya ditulis, tanda domirnya di depan. Ya. Jadi kalimat seandainya ada soal titik kemudian nama laki-laki, titik di sini Ahmad nama laki-laki.
Maka cukup mudahnya itu cari yang nggak ada tanda domirnya. Kalau namanya laki-laki. Tapi kalau namanya perempuan seperti nomor 28 titik Fatimah, berarti ini tanda domirnya dari hia. Apa tanda domir dari hia? Tak berharokat sukun di belakangnya. Cari yang tak berharokat sukun. Rojaat. Tuh. Kemudian nomor 29 sama. Titik Hasan. Hasan nama laki-laki, nama perempuan. Laki-laki, Pak. Berarti cari yang tidak ada tanda domirnya. Mana tidak ada tanda domirnya? Dahabat, dahabtu, dahabta apa dahaba? Dahaba. Gitu. Kemudian 30 titik Aisyah. Aisyah nama laki-laki, nama perempuan. Perempuan, Pak. Berarti cari yang belakangnya tak sukun. Dahabat. Oke, ini tentang huruf domir. Ya, insya Allah paham ya tentang domir. Ya, ini tentang kalimat-kalimatnya. Insya Allah kita sudah banyak membahas di kelas-kelas kita. Ya, kemudian nomor 31, zalika. Ini tentang mudzakkar. Kalau mudzakkar itu adalah tandanya tidak ada huruf tun. Kemudian 32 masih tentang hada, ini tentang mudzakkar, belakangnya tidak ada huruf tun. Ya. 33 hada lagi, belakangnya tidak ada huruf tun, masih sama. Ya, insyaallah perbanyak perbedaan antara mudzakkar dan muannas itu soalnya paling banyak. Ya, nanti mungkin di soal-soal yang lain kita akan masukkan tentang materi-materi yang lain. Ya, seperti jam dan lain sebagainya. Huwa, ini huwa tentang mudzakkar atau muannas. Huwa untuk mudzakkar, Pak. Berarti cari nama laki-laki. Fatimah perempuan, Ibrahim laki-laki, Aisyah perempuan, Halimah perempuan. Nah, berarti cara mudahnya ya cari yang laki-laki. Kalau hia nama laki-laki apa nama perempuan? Perempuan, Pak. Berarti cari nama perempuan. Ahmad laki-laki, Ibrahim laki-laki, Hasan laki-laki, Halimah perempuan. Ini tentang kalimat yang berhubungan dengan mudzakkar dan muannas. Masih di 36 man anti, tadi di awal pernah saya sudah sampaikan, kalau ada soal diawali dengan man anta, man anti, maka jawaban diawali dengan kalimat ana. Ya. Kalau ada soal atau kalimat yang diawali kalimatnya dengan man anta, man anti, maka jawaban diawali dengan ana. Mahadihi. Ya, ingat ya. Mahadihi, hadihi untuk mudzakkar apa muannas? Muannas. Apa tanda muannas? Belakangnya ada tunnya, Pak. Oke. Cari yang belakang ada tunnya. Tuh. Oke. Lanjut. Man hadihi. Hadihi untuk muannas apa mudzakkar? Muannas, Pak. Cari yang belakangnya ada tunnya juga. Ya. Insyaallah mudah ya. Kemudian 39 man anta, anta untuk laki-laki untuk perempuan, laki-laki. Man anta jawaban diawali dengan apa? Dengan ana. Maka cari nama ana yang kalimat sesudahnya nama laki-laki. Ana Ahmad. Ana Ahmad. Dan terakhir hadihi, hadihi ini titik hadihi mudzakkar muannas, muannas, maka hadihi mudarrisatun. Oke, anak-anak semua, ini pembahasan TO yang sudah Bapak jelaskan tentang kalimat-kalimat yang berhubungan dengan 4 pembahasan. Pertama, Bapak ulang kembali pembahasan yang pertama tentang perbedaan mudzakkar dan muannas. Yang kedua, tentang kalimat yang berhubungan dengan huruf jar. Yang ketiga, tentang perbedaan. Ketiga, tentang huruf domir. Domir ada 2, domir muttasil dan domir munfasil. Dan yang keempat, insyaallah sudah Bapak jelaskan tentang jam.
jam. Pembahasannya nggak jauh berbeda tentang kosakata yang sudah kita hafalkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam ujian. Ya, selamat menempuh, selamat ujian. Semoga kalian sukses semuanya. Terima kasih. Jangan lupa kita tetap semangat, tetap berjuang. Dari Bapak cukup sekian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.